Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya El Christy Ferdinand Manuel, dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dan asas-asas dalam hukum tata negara. Pertama kita mempelajari mengenai definisi atau istilah. Ada beberapa istilah yang dikenal mengenai hukum tata negara darurat, seperti yang pertama state of emergency yang digunakan di Irlandia, Afrika Selatan, Pakistan, ataupun di India. Yang kedua state of siege atau état de siege yang dipakai di Perancis dan di beberapa negara jajahan di Perancis. Lalu kita juga mengenal istilah martial law yang digunakan di Inggris, Amerika Serikat, Polandia, dan lain sebagainya. Lalu ada pengertian di dalam ICCPR atau hak sipol, sipil dan politik, yang digunakan adalah istilahnya public emergency. Lalu bagaimana dengan Belanda dan Indonesia? Di Belanda dikenal dengan 3 istilah. Yang pertama state of civil emergency, di mana definisinya mengenai darurat sipil. Lalu ada the Staat van Beleg atau states of emergency tersebut, gitu, yang secara definisi ini mengenai keadaan darurat yang sebagaimana terdapat dalam konstitusi Belanda. Lalu yang ketiga ada Staat van Beleg atau state of war, yang dimana secara definisi ini mengenai keadaan darurat perang. Nah, secara teoritik, secara istilah, kita mengenal 2 istilah yang berbeda. Yang pertama ada Staatsnoodrecht, ya. Yang kedua adalah Noodstaatsrecht. Yang pertama, Staatsnoodrecht, kata nood dalam Staatsnoodrecht adalah darurat negara. Sedangkan Staatsrecht adalah hukum tata negara. Sehingga istilah nood dalam Staatsrecht tadi artinya adalah keadaan hukumnya yang bersifat darurat. Nah, di dalam mempelajari ini, Staatsnoodrecht ini berbicara mengenai negaranya yang dalam keadaan darurat. Sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang memegang, yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat. Nah, di dalam mempelajari Staatsnoodrecht ini, Prince itu membagi menjadi 2, di mana ada subjektif Staatsnoodrecht dan objektif Staatsnoodrecht. Subjektif artinya adalah hukum tata negara atau keadaan hukumnya yang bersifat darurat tetapi tidak tertulis. Nah, ini berbicara mengenai hak negara dalam keadaan darurat. Nah, lalu yang kedua secara objektif, di mana berbicara mengenai keadaan hukumnya yang bersifat darurat tetapi dalam bentuk tertulis, atau yang kita sebut dengan hukum tata negara darurat. Itu ya hal yang pertama. Hal yang kedua mengenai Noodstaatsrecht, di mana pokok pembahasannya adalah Staatsrecht hukum tata negaranya, gitu ya. Sehingga artinya yang dipersoalkan dalam Noodstaatsrecht adalah hukum tata negara yang berada dalam keadaan darurat. Jadi hukum tata negaranya yang berada dalam keadaan darurat. Noodstaatsrecht hukum tata negara yang bersifat tertulis dalam arti ini. Sehingga Noodstaatsrecht kita mempelajari mengenai hukum tata negara darurat dalam arti tertulis yang berlaku dalam keadaan darurat. Sehingga mata kuliah hukum tata negara darurat ini mempelajari mengenai gabungan pengertian antara Noodstaatsrecht dan Staatsnoodrecht dalam arti objektif seperti tadi. Kita bisa melihat gambarannya roadmap atau mind map di dalam mata kuliah ini, dimulai dari 2 keadaan, di mana dimulai dari keadaan biasa, hukum positif yang saat ini dalam keadaan biasa tuh sudah tidak mampu lagi, gitu ya. Sehingga dibutuhkan ilmu hukum tata negara, gitu ya. Sehingga diperlukan norma-norma baik subjektif maupun norma-norma objektif yang diberlakukan secara khusus dalam keadaan darurat atau state of emergency. Nah, norma subjektif dan objektif itu maksudnya apa? Sebagaimana di dalam konstitusi pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sifat subjektifnya adalah
presiden berhak. Jadi presiden itu diberikan hak gitu ya melalui undang-undang. Nah, hak inilah yang disebut dengan subjektif. Nah, tata caranya sebagaimana di ayat 2 dan ayat 3 harus mendapat persetujuan DPR gitu. Harus dicabut, tata cara pemberlakuan dan pencabutannya itu disebut sebagai objektif. Nah, di dalam norma-norma tersebut kita mengenal 3 istilah. Yang pertama darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Sehingga keadaan darurat yang membutuhkan hukum tata negara darurat tertentu harus memenuhi syarat. Baik itu subjektif, pengundangannya, wewenangnya siapa, maupun objektif, tata caranya seperti apa. Nah, lalu secara peristilahan kita juga mengenal 2 istilah yang berbeda keadaan daruratnya. Pertama adalah keadaan darurat dalam makna subjektif, lalu yang kedua keadaan darurat dalam makna objektif. Keadaan darurat yang pertama dalam makna subjektif adalah hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya dengan cara menyimpangi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Sebagaimana tadi norma subjektif berbicara mengenai hak dan wewenang. Nah, sama seperti ini keadaan darurat itu berbicara mengenai hak negara untuk bertindak. Nah, pada mulanya berasal dari hukum yang tidak tertulis yang bersandar pada hak asasi manusia. Lalu keadaan bahaya dapat terjadi di daerah-daerah tertentu meskipun demikian negara sudah dapat menetapkan keadaan bahaya. Contohnya tsunami Aceh. Subjek utamanya adalah memberikan hak kepada negara untuk bertindak. Intinya dalam keadaan darurat subjektif ini adalah berbicara mengenai hak negara untuk bertindak terhadap keadaan darurat tersebut. Nah, di sisi lain ada keadaan darurat dalam arti objektif, di mana ini merupakan sebuah pengembangan secara teori atau keilmuan dari sifat-sifat subjektif tadi. Nah, atau yang kita sebut dengan stadsnoodrecht objektif. Dalam arti ini, hukum apa sih yang berlaku pada masa negara dalam keadaan darurat itu? Nah, ini yang kita sebut dengan keadaan darurat objektif. Hal inilah yang seperti tadi Prince mengatakan gitu ya disebut dengan Noodstadsrecht ya. Yang diutamakan adalah keadaan daruratnya. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya dengan hukum tata negara darurat. Lalu kita akan membicara tentang asas dan doktrin yang berlaku di dalam hukum tata negara darurat. Yang pertama, yang paling penting adalah asas proklamasi, di mana keadaan darurat itu harus diumumkan secara terbuka, sehingga semua orang tahu bahwa telah terjadi keadaan darurat. Yang kedua, apabila tidak ada asas proklamasi ini, kita bisa menyebut bahwa tidak sah atau yang mengakibatkan keadaan tersebut menjadi tidak sah. Nah, tindakan proklamasi tersebut bukan hanya menunjukkan transparansi dan akuntabel dari pemerintah, tetapi berfungsi sebagai momentum hukum untuk menentukan status dari keadaan yang tadinya sebelumnya normal berubah menjadi darurat. Lalu ada asas yang kedua, asas legalitas, di mana asas ini berkenaan dengan deklarasi keadaan darurat dan tindakan darurat yang diambil oleh satu pihak. Berkaitan dengan hukum nasional yang berlaku dan hukum internasional. Sehingga asas ini berusaha untuk memastikan bahwa hukum dalam negeri sesuai dengan hukum internasional terhadap 2 parameter. Yang pertama ada deklarasinya, yang kedua adalah tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku baik nasional maupun internasional. Lalu ada asas yang ketiga yaitu asas komunikasi. Asas ini mengacu kepada kewajiban negara untuk memberitahukan tindakan pemberlakuan keadaan darurat itu kepada seluruh warga negaranya dan negara-negara lain. Ya. Lalu ada pemberitahuan ini harus disampaikan secara resmi melalui perwakilan-perwakilan negara. Dan ada di sini kita sebut istilahnya pelapor khusus PBB yang sebagaimana diatur dalam 1503 prosedur. Pelapor khusus yang dimaksud adalah Special Reporter of Human Rights and States of Emergency.
Jadi ketika keadaan darurat itu diberlakukan, negara yang memberlakukan keadaan darurat wajib memberi tahu atau berkomunikasi dengan negara-negara lain dan PBB. Lalu asas yang keempat adalah asas kesementaraan, di mana sifatnya keadaan darurat itu tidak boleh berlangsung terus-menerus, harus dibatasi waktu pemberlakuannya. Karena apa? Karena untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang dimana ketika penyalahgunaan kekuasaan ini bisa berakibat kepada kebebasan dan jaminan hak asasi manusia. Sehingga kesementaraan ini bisa mengetahui kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Sehingga dapat diukur dan dikontrol. Lalu ada asas kelima, yaitu keistimewaan ancaman. Di mana dalam memberlakukan keadaan darurat, keadaan bahayanya itu harus benar-benar nyata dan memang sedang terjadi. Nah, keadaan bahaya dan yang sedang terjadi itu haruslah bersifat istimewa. Dalam arti sifatnya sungguh serius karena dapat mengakibatkan bahaya terhadap nyawa, fisik, harta benda, kehidupan bersama dalam tertib kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang keenam ada asas proporsional atau yang kita sebut proporsionalitas, di mana asas ini mengacu pada perlunya diambil sebuah tindakan sesegera mungkin oleh negara karena ada sebuah kegentingan yang memaksa, yang proporsional dan berimbang. Sehingga benar-benar memerlukan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat tersebut. Tujuannya untuk menindaklanjuti, mengatasi, dan memberhentikan dampaknya sehingga dapat memulihkan keadaan menjadi keadaan seperti semula sebelum terjadinya keadaan darurat. Lalu yang ketujuh ada asas intangibility, di mana asas ini menyangkut HAM, yang di mana hak asasi manusia seperti hak sipil dan politik dalam ACCPR itu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun termasuk keadaan darurat. Lalu yang terakhir ada mengenai asas pengawasan, di mana asas ini berkaitan dengan demokrasi dan negara hukum, di mana dalam keadaan darurat itu tetap harus ada pengawasan. Siapa pengawasnya? Itu adalah lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat atau DPR gitu, untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Lalu kita akan berbicara mengenai macam-macam keadaan darurat. Ini penting. Ragam corak keadaan darurat itu dibagi menjadi dua. Secara garis besar, secara teoritik, yang pertama adalah de jure, yang kedua adalah de facto. Nah, de facto itu karakteristiknya adalah suatu negara sudah terjadi nih. Sudah terjadi sehingga pemberlakuannya bertentangan dengan aturan-aturan dalam keadaan normal. Semua tindakannya sudah dilakukan, tetapi tidak dideklarasikan. Ya, itu yang kita sebut dengan keadaan darurat dalam arti de facto. Nah, kalau de jure dia keadaan daruratnya resmi dan diumumkan seperti asas proklamasi seperti tadi. Nah, de jure bedanya de jure dan de facto tidak diumumkan, tetapi keadaannya sudah benar-benar ada. Ya. Lalu ada bentuk-bentuk tindakan darurat seperti beberapa poin yang bisa disampaikan, pengalihan kekuasaan dari legislatif ke eksekutif, lalu ada perluasan wewenang kepada lembaga negara, ada penggunaan kewenangan penahanan administrasi, lalu ada pembentukan dan penggunaan mekanisme peradilan, ada penggunaan jenis-jenis sanksi tertentu, lalu ada pembatasan tertentu dalam keadaan-keadaan khusus atau keadaan darurat tersebut, ada pengurangan-pengurangan substansional terhadap kewenangan peradilan, ada pengalihan kewenangan dari peradilan tertentu yang sifatnya umum misalnya kepada peradilan khusus, penundaan berlakunya atau penghentian sementara hak-hak dan kewajiban perdata selama keadaan darurat, atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat darurat yang mengubah ketentuan mengenai hak dan kewajiban perdata subjek hukum di dalam suatu negara. Lalu ada juga yang kita sebut dengan keadaan darurat terhadap lembaga negara.
yang dibagi menjadi dua. Pertama, lembaga negara yang ada dilengkapi dengan kewenangan baru atau ditambahkan kewenangan barunya. Atau yang kedua, karena belum ada lembaganya dan sifatnya darurat, dibentuklah lembaga baru. Nah, lembaga-lembaga ini berperan untuk apa? Untuk melakukan pengawasan yang ketat, membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat, memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah eksekutif, menyelidiki berbagai penyimpangan atau kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif selama keadaan darurat tersebut, atau apabila diperlukan, menyatakan berakhirnya masa keadaan darurat. Lalu ada doktrin yang sangat penting di dalam hukum tata negara darurat yang kita sebut dengan doktrin proportional necessity. Di mana necessity sendiri secara definisi adalah prinsip adanya keperluan yang mengakui hak setiap warga negara untuk berdaulat, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk melindungi dan mempertahankan integritas sebuah negara. Nah, dari definisi ini muncullah beberapa tindakan gitu ya. Tindakan necessity itu adalah segala tindakan penyimpangan di masa pengecualian atau di masa keadaan darurat itu seakan-akan diizinkan dilakukan untuk tujuannya adalah mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, necessity ini juga bisa dikatakan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau hak asasi manusia dalam keadaan darurat tersebut. Atau kita bisa istilahkan bahwa ketika keadaan darurat tersebut berlangsung, ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara yang menyimpang dari ketentuan undang-undang maupun prinsip-prinsip hukum dengan asas necessity ini dianggap benar, seolah-olah benar. Nah, terhadap asas ini ada dua doktrin. Yang pertama adalah self-preservation, yang kedua ada self-defense. Di mana yang pertama self-preservation menjelaskan bahwa negara dengan sendirinya memiliki kekuasaan atau cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan sehingga dapat digunakan demi kepentingan umum. Sehingga seakan-akan necessity itu dengan doktrin ini dengan sendirinya negara memiliki kekuasaan tersebut. Apabila negara menghadapi ancaman, negara dianggap dapat berbuat apa saja dengan cara apa saja. Nah, tetapi ada asas di sampingnya gitu ya yang bertentangan, yaitu asas ini berprinsip kepada melindungi hak asasi manusia yang esensial dari bahaya yang tidak dapat diperbaiki apabila timbul keadaan-keadaan darurat tersebut. Nah, fungsinya adalah untuk self-defense, untuk menjaga dan memulihkan kembali kepada hukum yang semula dan bukan untuk melakukan tindakan perbaikan seperti self-preservation. Jadi dua doktrin ini saling bertentangan. Yang pertama, seakan-akan dalam keadaan darurat negara boleh menyimpangi dan bertindak dengan cara apapun. Tetapi self-defense bukan seperti itu. Dia dalam keadaan darurat ada prinsip-prinsip HAM yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, bahkan keadaan darurat sekalipun. Kita berbicara sekarang mengenai dasar hukum. Terdapat dua perbedaan di dalam konstitusi kita. Yang pertama di pasal 12 dan yang kedua di pasal 22 ayat 1. Di mana di dalam kedua pasal ini menimbulkan dua definisi yang berbeda. Yang pertama adalah pasal 12 di mana presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua ada pasal 22 ayat 1 di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sebut dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa, di mana presiden berhak menentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang kita sebut dengan Perpu. Nah, dari dua pasal ini ada dua definisi yang berbeda. Yang pertama adalah keadaan bahaya, yang kedua hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, dua terminologi ini atau terminologi hukum ini itu sangatlah berbeda, di mana keadaan bahaya sama dengan definisinya dengan keadaan darurat atau keadaan-keadaan darurat secara teori-teori hukum tata negara darurat. Tetapi hal ihwal kegentingan yang memaksa
itu berbeda dengan keadaan bahaya, di mana istilah hal ihwal berbeda dengan keadaan. Perbedaannya di mana? Di dalam pasal 12, keadaan itu adalah strukturnya. Tetapi hal ihwal secara teoritik isinya adalah dia berbicara mengenai isinya. Sehingga dalam prakteknya keadaan bahaya dan hal ihwal ini yang tadinya berbeda seakan-akan disamaartikan, ya. Bagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 45, perbedaan pasal 12 dan 22 tersebut, pasal 12 mengatur mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara, sedangkan pasal 22 adalah domainnya pengaturan yaitu yang berisi norma pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif. Nah, keadaan bahaya dalam pasal 12 bisa jadi keadaan bahaya itu termasuk hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam pasal 22. Akan tetapi kebalikannya, di pasal 22 hal ihwal kegentingan yang memaksa belum tentu keadaan bahaya sebagaimana pasal 12 tersebut. Jadi tidak setiap perpu yang bagaimana pasal 22 itu kan wajib lewat perpu. Nah, perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah belum tentu mengandung sifat kebahayaan di dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat. Nah, sehingga pasal 12 lebih menekankan kepada sifat bahayanya yang mengancam. Sedangkan pasal 22 bersifat mendesak yang terkait waktu yang terbatas. Nah, pasal 12 mewajibkan ditentukannya syarat-syarat objektif untuk pemberlakuan, pengawasan, pengakhiran, sedangkan pasal 22 tidak ada syarat objektif itu. Nah, karena dan kedua pasal ini, pasal 12 dan pasal 22 itu berkaitan dengan pasal 10 kewenangan presiden dan pasal 11 tentang kedaulatan rakyat dan pembelaan negara. Sehingga dua hal ini sangat-sangat berbeda. Contohnya apa? Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja kan pakai perpu untuk mengesahkan undang-undang. Sedangkan Cipta Kerja itu tidak masuk terhadap definisi di dalam pasal 12, misalnya darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Sehingga perbedaan hal ihwal yang memaksa itu lebih luas maknanya dibanding dengan keadaan darurat di dalam pasal 12, sebagaimana pasal 12 itu turunannya adalah 3, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Hanya 3 itu. Nah, di luar itu masuk dengan definisi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu bagaimana dengan ketiga karakteristik darurat tersebut? Yang pertama ada darurat sipil, di mana darurat sipil ini merupakan keadaan darurat dengan tingkat bahaya yang paling rendah dan paling sedikit ancamannya, sehingga tidak diperlukan sebuah operasi militer khusus. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang bisa bersifat alami seperti bencana alam atau insani yang diakibatkan oleh manusia atau hewani. Contohnya adalah wabah penyakit. Di samping itu dapat juga terjadi konflik horizontal antar penduduk. Dapat pula berhubungan dengan persoalan administrasi pemerintahan seperti fungsi pemerintah tidak dapat lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, penguasa darurat sipil ini mempunyai hak untuk memeriksa dan menyita semua barang yang diduga untuk dipakai untuk mengganggu keamanan dan membatasi pemakaian barang. Dapat juga mengajukan orang yang diambil barangnya itu juga bisa dapat mengajukan keberatan. Lalu ada darurat militer. Darurat militer ini lebih luas lagi, lebih besar daripada darurat sipil. Penanganannya tidak cukup dengan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil. Contohnya apa? Ada operasi militer untuk keadaan perang maupun bukan keadaan perang. Ya. Untuk mengatasi gerakan-gerakan separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata. Lalu yang ketiga ada darurat perang. Nah, darurat perang ini lebih luas lagi, timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah NKRI yang datang dari kekuatan militer asing di luar wilayah negara Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kuliah Hukum Tata Negara Darurat.
Assalamualaikum, Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.